Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Jamaah sekalian, para ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari menjelang sore ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Nasihati lin-Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadi'i hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada kesempatan di siang hari ini kita masih membahas poin yang ketujuh tentang sabbul muslimi biduni haqqin, mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang beberapa dalil yang berkenaan dengan pembahasan ini, bahwasannya tidak boleh seorang mencela seorang muslim, apalagi mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita mencaci maki, mencela, menghujat, menghina para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama, berdakwah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak boleh juga bagi kita mencela. Ya, jangankan mencela para kaum muslimin atau sama muslim, mencela makhluk Allah yang lain pun tidak diperbolehkan. Mencela angin, mencela demam, mencela ayam jantan, mencela orang-orang yang telah mati, tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya bagi kita senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga lidah-lidah ini, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencela, mencaci, menghina dan merendahkan orang lain. Ingatlah selalu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, dan wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah sebagai bentuk kekufuran. Kemudian yang selanjutnya, berkata Ummu Abdillah bintu Muqbil hafidhahallahu ta'ala wara'a, berkaitan dengan pembahasan ini, beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa qad thabata fi sahihi Muslim, disebutkan di dalam sahih Muslim, min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham,
dan juga tidak punya harta benda. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut sesungguhnya, innal muflisa man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nari. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak nanti dengan membawa pahala salat, zakat, puasa, namun dia juga datang dengan dia pernah mencela orang, menuduh orang, dan juga memakan harta orang, menumpahkan darah orang lain, kemudian dia memukulnya, maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang disakiti tadi, lalu kebaikan-kebaikan yang dia bawa diberikan kepada mereka masing-masing. Si fulan yang dia cela, dia harus melunasinya dan membalasnya dengan dia menyetorkan pahala-pahala yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala yang dia datang menghadap Allah, pahala-pahala yang dibawa itu habis sebelum dia melunasinya, maka apa yang terjadi? Diambillah dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi, lalu diberikan kepadanya, dipikulkan kepadanya, lalu kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wa iyadun billah. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahaya bagi kita menzalimi orang lain dengan perbuatan kita, demikian juga perkataan kita, lisan-lisan kita. Jangan sampai kita menjadi orang bangkrut. Semua pahala kebaikan yang kita lakukan ludes, habis, tidak tersisa, hanya untuk melunasi, membayarkan kepada orang-orang yang pernah kita caci, orang-orang pernah kita zalimi, orang-orang pernah kita sakiti, orang-orang pernah kita pukul. Jemaah sekalian, para ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi hendaknya kita senantiasa menjaga lisan-lisan ini. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat kelak nanti. Oleh karenanya, hendaknya senantiasa berbicara yang baik, yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, maka sebaiknya diam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man samata najah. Barang siapa yang banyak diamnya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Imam Muslim, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayyub,
wa Qutaibah bin Hujr, dan juga Qutaibah ibnu Hujr. Qalu, mereka berkata, haddatsana Ismail ya'nuna ibn Ja'far. Ya, dalam ceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far an Ala, dari Ala, an Abi, dari abinya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil al-madlum. Dua orang yang saling mencaci, dosa yang mereka ucapkan dilimpahkan kepada pihak yang memulai dari keduanya, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas di dalam membalasnya. Ya, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memulai mencela, maka bagi dia mendapatkan dosa. Nah, dan juga dibolehkan bagi seseorang untuk membalasnya, membalas celaan itu, akan tetapi dengan balasan yang setimpal, yang sebanding, yang seimbang, tidak sampai melampaui batas. Ya. Jadi jika ada dua orang yang saling menghujat, saling mencela, saling menghina, maka yang pertama kali mengawali dialah yang mendapatkan dosa. Kemudian waman u'tudi alaihi faradda an nafsi jaza lahu ar-radd bimithlihi. Jadi barang siapa yang dizalimi, yang dia disakiti, boleh bagi dia membalas yang semisal dengannya. Ya, boleh bagi dia untuk membalasnya yang semisal dengan celaan itu. Demikian juga yang ada pada orang itu, tidak melampaui batas, tidak melampaui batas, maka dia tidak mendapatkan dosa. Yang mendapatkan dosa adalah yang memulainya, yang mengawalinya. Nah, dan boleh bagi seorang untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang semisal dengannya, celaan itu dengan kecelaan yang semisalnya. Banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Barang siapa yang menyerang kamu, maka balaslah serangan itu dengan yang semisal, dengan yang seimbang apa yang telah ia serangkan kepada kamu, apa yang telah dia hujat caci kepada engkau. Demikian juga di dalam surah An-Nahl ayat 126 Allah berfirman, fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya, jika kamu membalas sebuah kejahatan, maka balaslah dengan semisalnya, ya, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kita boleh balas, dia mukul, kita balas memukul semisalnya. Pakai tangan, kita balas pakai tangan, boleh. Waqalan juga Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan itu dibalas dengan keburukan yang semisal dengannya. Jadi balas yang sebanding, yang seimbang, yang setara dengan apa yang mereka perlakukan kepada kita, maka itu diperbolehkan, tidak masalah selagi kita tidak melampaui batas. Kemudian Ummu Abdullah bintu Muqbil menjelaskan, fallahu ya'lamu anna, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya tabiat manusia itu tata'athar bil i'tida 'alaiha. Dia ini terpengaruh dengan kezaliman ditimpakan kepadanya. Ya.
terpengaruh atau punya rasa ingin membalasnya, punya keinginan atau punya dendam ya untuk membalasnya, maka fa'abaha laha ar-radd bil haqqi, diperbolehkan baginya untuk membalas dengan cara yang benar. Ala annal aula wal ahsan an tuqabila sayyi'ata bil hasan. Hanya saja yang paling utama dan yang paling bagus adalah engkau menghadapi, membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang lebih utama. Ini yang lebih afdal. Akan tapi jika kita ingin membalas, boleh kita membalas yang semisal dengannya. Tapi jika kita ingin memaafkan, ya, ini lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidak sama antara kebaikan demikian pula keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah, ya, balaslah keburukan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Apabila antara dirimu dan dengannya ada permusuhan, nah, maka balaslah dengan kebaikan. Allah juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Wa qala ta'ala madihan man yuqabilu asy-syarra bil khair. Allah memuji orang-orang yang menghadapi atau membalas keburukan itu dengan kebaikan. Jadi ketika ada orang berbuat jahat, zalim kepada dia balas dengan kebaikan. Orang itu mencaci, dia balas dengan kasih dia duit, kasih sumbangan, kasih bantuan. Atau ketika dia sakit, dia bawa ke rumah sakit. Ya, Allah memuji orang-orang yang semacam itu. Hamba-hamba yang memiliki sifat yang semacam itu, yaitu hamba yang ketika dia disakiti, dizalimi, dia balas keburukan itu dengan berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, apa kata Allah? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mana mereka bersabar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka wa aqamus salata, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati al sayyi'ah, lalu mereka menolak kejelekan, membalas kejelekan itu bil hasanah, dengan kebaikan. Maka balasan bagi mereka, kata Allah, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Al-Qasas ayat 54, Allah berfirman, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kata Allah, ulaika, mereka yu'tauna ajrahum, mereka akan diberikan pahala-pahala mereka sebanyak 2 kali. Bima sabaru, dengan sebab apa yang mereka telah bersabar, dan juga mereka menolak keburukan itu dengan kebaikan, atau membalas keburukan itu dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para pemirsa dirahmati Allah, ini yang lebih utama, ini yang lebih afdal. Membalas keburukan dengan kebaikan. Disebutkan juga ada hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis
dalam Sunan Abi Dawud min hadithi Jabir bin Jabir bin Sulaim, dari hadis Jabir bin Sulaim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala tu'ayyirhu bima lam ta'lam fihi fa innama wabalu dzalika alaih. Jika ada orang yang menghinamu dan memalukan dirimu dengan apa yang telah ia ketahui, ya, ada pada dirimu. Jadi apa yang mereka hina, apa yang mereka celah itu ada pada diri kita. Maka fala tu'ayyirhu, jangan engkau membalas hinaan, cacian dan hujatan itu dengan apa yang kau tahu tentang dirinya. Fa innama wabalu dzalika alaih, karena sesungguhnya akibat buruk dosa itu dialah yang akan menanggungnya. Ini jemaah sekalian sikap kita seorang muslim dan muslimah yang lebih utama, yang lebih afdal menghadapi orang-orang yang mencaci kita, menghadapi orang-orang yang menghina dan menghujat kita. Bersabar, ada pahalasannya, ada pahala di balik kesabaran. Dan juga kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencela kita. Nah, jika kita akan memahami akan hal ini, maka sedikit sekali orang yang bertengkar. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa bersabar karena kita tahu di balik celaan, hujatan mereka ada kebaikan, pahala yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Kemudian selanjutnya berkata Ummu Abdullah bintu Muqbil hafidhahallahu taala, "Tsumma inna ar-radda bimithli laisa 'ala idlaqihi." Kemudian membalas dengan yang semisal, sebanding, seimbang, ya, kepada orang yang menzalimi kita itu bukan secara mutlak. Asal kita balas saja orang itu. Kama law la'ana la yajuzu an yu'lan. Sebagaimana seandainya dia mencela tidak boleh dia dicela. Atau dia mencela pada nasabmu, maka tidak boleh kita mencela pada nasabnya. Atau dia menuduh dengan zina, maka tidak boleh kita menuduh dengan dia berzina. Ya, karena ini sudah nggak benar. Ya, kita nggak tahu tapi kita tuduh dia berzina. Ya. Jadi demikian. Jadi tidak semua celaan, hujatan, hinaan yang ditujukan kepada kita balas. Ya. Jadi membalas ini bukan secara mutlak. Intinya semua orang yang mencela, menghujat, mencaci maki kita balas. Tidak semua. Tidak salah itlaqi. Ya. Tidak secara mutlak. Ya. Seperti dia mencela orang tua kita balas mencela orang tua dia. Ya, enggak boleh. Menuduh kita dengan berzina, kita balas kamu juga berzina. Padahal dia tidak berzina. Ya. Perhatikan kata beliau, wa qad rattaballahu al-wa'ida liman adza mu'minan bighairi haqqin. Ya, Allah mengancam, ya, bagi orang-orang yang menyakiti mukmin yang lainnya dengan tanpa alasan yang benar. Jadi kalau dia tidak berzina, jangan kita mengatakan kamu juga berzina. Jangan. Ya. Tidak boleh. Jadi kita membalas yang semisal dengannya, yang dia perlakukan, yang kita ketahui dia lakukan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat,
dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan juga perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka yang terjadi adalah faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Jadi jangan sampai kita menanggung dosa, menuduh tanpa alasan yang benar, menuduh ya seseorang yang dia tidak melakukan perbuatan itu. Ya, andaikan dia menuduh kita, mencela kita, biar saja, tidak kita usah membalas. Ya, membalas dengan kita menuduhnya, padahal kita tahu dia tidak melakukannya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, karena akibatnya itu sangat berat sekali jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Imam Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi ya dalam kitab sunannya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin, bahwa Nabi sallam berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk, berdiri di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairukum min syarrikum, maukah aku beritahu kalian dengan orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang buruk? Qala, kemudian fasakatu, mereka diam, para sahabat diam. Lalu Nabi bertanya sebanyak 3 kali. Faqala rajulun, lalu ada seorang berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau diberitahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Nah, akhbirna bi khairina min syarrina, beri kabar kepada kami, beri informasi atau beritahu pada kami yang terbaik dari yang terburuk dari kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, yaitu orang yang kebaikannya diharapkan dan juga keburukannya itu aman, ya, terjaga dari keburukan. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan juga ya tidak rasa keburukannya tidak membuat seseorang itu aman. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik. Demikian juga menjadi orang yang membuat orang lain itu merasa aman, nyaman, ya, di dalam hidupnya, bukan membuat orang itu tidak nyaman, tidak bahagia, tidak happy, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, bagaimana Ustaz Dahlan? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.